Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Galeri Sandi. Nah, di video kali ini kita akan test ride Kawasaki Ninja ZX 25R ini ya. Nah, nanti kita akan coba nih penilaian impresi berkendaranya seperti apa, rasanya seperti apa, pegal tidaknya. Ini saya bobot di sekitar 66 kg lah. Untuk tinggi badan 170-an atau 169. Ini jinjit ya. Pakai sandal pun masih jinjit. Jadi ya untuk bobot motor sih dibanding yang 250 Fi jadul atau dulu ini mungkin lebih ringan, karena memang dari segi isunya juga ini bobot motornya lebih ringan. Cuma nanti kita akan langsung saja coba tes ride-nya. Tidak akan tes top speed karena memang ya untuk jalanan juga tidak memungkinkan, tapi kita akan coba untuk di tes daily use ya, menghadapi jalanan standar seperti biasa teman-teman. Oke, saksikan hingga akhir. Kita akan coba ke tes ride-nya ya. Oke teman-teman, ini kita akan tes ride ya ke pom bensin, karena bisa dilihat indikator bensinnya sudah lemas sekali. Kita isi ke pom bensin ya. Untuk yang terdekat, untuk impresi sih ini nggak terlalu, kalau disebut nunduk ya fairing nunduk ya. Cuman ini masih dalam toleransi, nggak terlalu pegal, masih nyaman sih. Harusnya kalau untuk jarak jauh juga ini nggak terlalu pegal teman-teman. Nah, ini dia di mode sport ya. Jadi jambakannya seperti di awal video tadi, enak sekali tarikan giginya ya. Nah, ini yang jadi pikiran itu kondisi indikator bensin sudah mulai nyala. Nah, ini untuk kopling gas ya, mungkin karena motor baru ya, sejauh ini enak, ringan. Oke, kita tunggu dulu. Untuk suspensi juga ini better, masih ya enak lah. Untuk settingannya kita juga belum tahu apakah ini udah ada yang dirubah atau belum, tapi harusnya sih ini masih full standar motornya. Nah, ini untuk torsi awal sih tadi lumayan. Kita juga masih adaptasi untuk tarikan gasnya ya, di RPM berapa, enak narik dan juga enak ngoper. Nah, ini juga koreksi nih buat brand Akai Racing ya. Ya ada harga mungkin ya. Ini saat dipakai digunakan bergetarnya lumayan. Jadi saya coba tutup aja. Mungkin takutnya kan namanya netizennya ada yang komen atau apa. Jadi ini sengaja ditutup. Untuk posisi sih enak teman-teman saat di jalan. Oke. Raungan mesin terdengar sekali. Ini knalpot pakai standar, jadi tidak ada suara. Tapi ketika kita pakai riding, ini ada suaranya ya. Seperti yang efek-efek supercharge tuh ada ya, kalau di mobil itu efek turbo. Ini ada terdengar kalau kita pakai langsung. Tapi nggak tahu nih apakah di mikrofon terdengar atau tidak. Nah, mantap sekali ternyata. Raungan 4 silindernya terasa.
jambakannya ada. Jadi kalau misalkan ada yang bilang juga menang suara doang, powernya nggak ada, untuk saya sih, saya sendiri ini cukup ya. Ya kita jangan samakan 250 dengan 600 cc ya. Jadi untuk kelas 250 ini udah enak sih teman-teman, udah di zona cukup lah. Harusnya kita ganti knalpot juga ini lebih dari cukup ya. Oke, ada kereta. Oke, sudah maju kembali ya. Nah, saat macet memang ya, karena ini posisinya cukup tinggi juga. Tinggi badan saya di 169, emang jinjit, agak repot juga untuk saat kondisi macet ya. Agak repot juga pengendaliannya. Tapi kalau udah terbiasa sih mungkin kedepannya fine-fine saja. Cuma ya kembali ini masih adaptasi ya. Adaptasi penggunaan, adaptasi karakter mesin, adaptasi torsi, power semua. Ini masih adaptasi ya. Nah, ini sengaja kita cobanya ke area macet agar tahu. Karena jika areanya lancar-lancar aja kan kita nggak tahu nih pegal tidaknya, posisi riding nyaman tidaknya. Tapi kalau sejauh ini sih paling agak repot kalau macet aja. Entah karena memang postur tubuh saya juga nggak terlalu tinggi. Jadi tarikan enak ya. Dan saya juga lupa ini quick shiftnya aktif ya. Jadi pengoperan giginya tadi agak ada keliru ya. Harusnya tanpa kopling juga dia oke ya. Ya malum, biasa kita pakai motor kopling biasa yang non quick shift, jadi masih adaptasi ya. Mohon maaf ya, takutnya kan namanya netizen ya, ada aja itu pemakaiannya salah, pemakaiannya ya malum lah, baru pakai ZX ya, belum begitu paham. Ini memang quick shiftnya diaktifkan. Kita coba ya, isi dulu bensin teman-teman. Ya tes ride-nya ke pom bensin saja, nanti kita pulang lagi. Kita cari Pertamax. Oke, kita matikan dulu, agak bahaya kalau kamera nyala. A few moments later. Oke, sudah terisi teman-teman. Kita coba putar balik saja ya. Saya coba pulang ke rumah lagi. Ini untuk Pertamax di sini nggak ada yang turbo ya. Jadi kita isi sedikit saja, Pertamax biasa. Bisa terdengar ya. Jadi kalau ada yang bilang ini pelan, saya rasa sih ini lebih dari cukup ya. Jadi torsinya, tarikannya udah mantap sekali, udah cukup lah untuk kelas 250 cc. Cuman paling ini mesin sih agak panas memang. Quick shift sih mantap, nggak ngopling tapi perpindahannya rapi. Engine brake ya, kalau kita mainnya kurang enak urutannya ya emang berasa sih. Tapi karena ini
quick shift. Untuk tarikan percepatan sih nikmat. Dan emang ya pakai ZX itu entah karena sekarang sedang happening, sedang di atas. Iya teh ZX. Kalau di Indonesia kan ini teh ZX itu katanya. Yang suaranya di mana, motornya suaranya udah dekat, motornya udah di mana katanya. Kayak gitu. Iya, tapi masih full standar saya gitu. Sampai mungkin orang-orang juga notice ya. Cuman ini nggak ada kamera 360 derajat. Kalau pakai itu sih harusnya lihat reaksi orang-orang, pasti jadi menarik juga. Volume orang pemakainya masih sedikit, jadi orang lebih notice ya. Jadi walaupun standar pasti ada rawan sananya pasti terdengar. Apalagi kalau sudah diganti knalpotnya. Jadi ya kita juga harus tahu before after, sebelum dan sesudah diganti knalpot rasanya seperti apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena kan ini juga modenya sport ya. Emang ya kalau kita sedang senang motor tuh pakai motor begini aja bisa bikin bahagia. Mainin gasnya kan jadi ya. Tuh kalau ini agak macet nih, ini agak anget nih. Ini agak anget nih rasanya nih. Oke, kalau kita salip juga nanggung ya. Kita mau putar balik. Jadi kalau agak macet tuh kerasa tuh angetnya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya memang jangan heran, dulu juga punya Ninja 2 tak. Ya ketika macet emang temperatur tuh naik. Apalagi ini cc-nya lebih besar ya. Ya apalagi kalau kita kelas R1 ya atau R6 nya, ZX10 misalkan, pasti lebih panas lagi. Alhamdulillah sudah azan ya. Nah itu dia, belum terbiasa pakai quick shift ya. Nah sekarang kita coba ya. Empuk sih ya untuk shocknya, terus handlingnya ini termasuk ringan. Nah sekarang kita bawa nanjak, main di gear 3 ya. Masih it's okay. Alhamdulillah.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya sih untuk ZX25RR ini untuk dipakai harian memang kurang cocok jika memang kita berhadapan dengan macet, karena pertama ya agak tanggung juga untuk saya pribadi sih. Mungkin untuk rekan-rekan yang udah terbiasa bisa saja cocok. Cuman untuk saya pribadi ketika tadi bertemu dengan macet itu emang agak panas ya, dan juga ya namanya fairing pasti agak pegel. Tapi untuk kayak motor mingguan seperti itu ya ini masih worth it lah. Dan memang kalau teman-teman nyari motor yang jadi pusat perhatian orang ya ambil ZX. Ini dijamin kalau udah ganti knalpot apalagi pasti orang itu notice, pasti bikin orang noleh, bikin orang ya bertanya-tanya, dan juga ya pasti melihat lah. Jadi seperti itu mungkin untuk riding position dibilang nyaman ya nyaman saat lancar seperti ini. Tapi kalau ya namanya macet pasti pegel teman-teman. Pun hanya pendapat pribadi saat pemakaian ZX25RR ini ya. Oke teman-teman semua, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu. See you next video. Thanks for watching. Hatur nuhun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke, hatur nuhun.